WHO menekankan bahwa masker medis dan respirator itu harus diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Oi, berisik. Ya, penggunaan masker non medis yaitu masker yang terbuat dari bahan lain seperti kain katun, tisu ataupun spons sebetulnya belum cukup dievaluasi. Namun pada tahun 2015, Dr. Abrar Ahmad Chungtai, how to pronounce. Pokoknya ini seorang dosen kesehatan internasional di University of New South Wales di Sydney melakukan uji klinis tentang efektivitas masker kain yang dibandingkan dengan masker medis. Dan hasilnya, masker kain secara konsisten lebih tinggi tingkat tertularnya dibanding dengan masker medis. Tetapi di penelitian lainnya menunjukkan bahwa masker kain dapat memberikan perlindungan, tetapi kurang efektif dibanding dengan masker medis dan respirator. Sampai video ini dibuat, belum ada bukti penelitian yang cukup kuat tentang seberapa efektifkah masker non-medis dalam pencegahan penularan. Akan tetapi, konsepnya adalah bahwa ada sesuatu yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan pemerintah pun mendorong masyarakatnya untuk memakai atau menggunakan masker non-medis yang bisa dibuat sendiri. Nah, di video ini kita akan bersama-sama membuat masker buatan kita sendiri dengan cara dirajut. Namun di sini aku mau menekankan kembali bahwa masker yang kita buat ini bukan masker standar, namun sudah dianjurkan oleh pemerintah, bahkan didukung oleh WHO. Dan maskernya kurang lebih seperti ini, bisa diisi oleh tisu ataupun filter lainnya dan bisa langsung kita pakai. Ya, kurang lebih seperti ini. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung ke tutorialnya. Benang yang kupakai adalah Onitsuga Polycherry yang 100% polyester. Sebetulnya bahan katun lebih baik, tapi polyester pun ini sangat enak dipakai, jadi tidak begitu mengganggu. Dan benang ini juga salah satu benang yang sangat mudah ditemukan di Indonesia, entah itu di online store atau di offline store. Lalu hakpen yang aku pergunakan adalah merek Tulip nomor 4. Oke, kita langsung saja bikin. Pertama kita buat terlebih dahulu slip knot, lalu kita buat chain sebanyak 16 kali plus 1. Baik, setelah kita membuat 16 chain, lalu kita tambah 1 chain, kemudian kita akan membuat single crochet di chain tersebut. Berarti totalnya adalah 16 single crochet pada row pertama. Oke, setelah selesai kita di row pertama, kita akan menuju ke row kedua. Caranya dengan putar pekerjaan kita, lalu chain one atau kasih rantai 1. Kemudian kita akan membuat single crochet yang sama sampai ke ujung row kedua, dan kita akan melakukannya sampai ke row 10. Row 10 sudah selesai, kita akan beranjak ke row 11 dengan cara kita putar lagi seperti biasa, chain one, lalu single crochet seperti biasanya. Namun di row 11 ini kita akan ada penambahan single crochet di ujungnya. Nah, kita sudah sampai di ujung row ke-11, dan di stitch terakhir ini kita akan membuat 2 kali single crochet di lubang yang sama, karena ini merupakan row penambahan. Selesai, lalu kita akan menuju ke row 12 dengan cara putar, kemudian kasih chain 1, lalu kita akan membuat single crochet yang sama
sampai ke ujung row 12. Kita sudah ada di ujung row ke-12 dan kita akan lanjut ke row ke-13. Nah, di row ke-13 ini sama seperti row 11, yaitu row penambahan. Jadi kita akan mengulangi pola row 11 dan 12 di row berikutnya sampai ke row 30. Ini kita masih di ujung row ke-13 ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa row ganjil ini adalah row penambahan. Kurang lebih seperti inilah bentuk setelah kita sampai di row ke-29. Dan ini adalah the last increasing row atau row penambahan yang terakhir. Dan setelah selesai di row ke-29 ini, kita seperti biasa putar pekerjaan kita, lalu kita akan ke row 30 dan melakukan single crochet seperti biasa di masing-masing stitch sampai di ujung row ke-30. Setelah selesai menyelesaikan row 30, kita lanjut ke row 31 dan di row ini kita akan mulai row kebalikan dari row sebelumnya, yaitu kita akan mulai row pengurangan atau decreasing row. Seperti apa? Kita lanjutkan dulu sampai ke hampir ujung row 31. Caranya adalah di sisa 2 lubang terakhir pada row 31 ini kita akan membuat 2 single crochet pada lubang tersebut seperti ini. Kemudian kita akan menyatukannya secara bersama-sama seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu pada row berikutnya yaitu row 32, kita akan membuat single crochet seperti biasa sampai ke ujung row 32 tanpa adanya pengurangan. Nah, setelah kita hendak menyelesaikan row ke-32 ini, kita lanjut ke row 33. Di row 33 ini, kita akan melakukan kembali row pengurangan sama seperti row 31. Jadi kita bisa tarik kesimpulan pada row ganjil ini kita akan melakukan row pengurangan seperti 31, 33, 35 dan seterusnya sampai ke row 50. Lakukan hal yang sama seperti row 31 dan 32. Ya, seperti itulah. Woi, cepatnya. Kita sudah di penghujung row 50. Dengan begitu, row penambahan dan pengurangan sudah selesai. Setelah ini kita akan membuat 10 row terakhir dengan putar balik single crochet seperti biasa tanpa ada pengurangan sampai ke row 60. Setelah menyelesaikan semua row, pastikan kedua sisinya sama seperti ini. Kemudian setelah kita pastikan sudah sama, kita akan membuat tali cantelannya. Baik, cara membuat cantelan untuk ke telinganya dengan cara membuat chain sebanyak 25 sampai 28 kali chain. Lalu setelah itu kita sambungkan ke sisi satunya lagi. Setelah selesai membuat chain dan dirasa sudah cukup ukurannya, lalu kita langsung sambungkan saja dengan menggunakan single crochet ke sisi satunya lagi. Seperti ini.
Lalu kita lanjut dengan single crochet ke seluruh sisi bagian bawah dari masker rajut yang akan kita buat ini. Kita terus membuat single crochet dari sini sampai ke ujung sini. Alright. Dan setelah selesai di baris ini, kita akan membuat tali cantelannya lagi dengan menggunakan chain. Kita buat chain sebanyak 25 sampai 28 seperti di sisi sebelumnya. Dan pastikan apabila chain di sisi sebelumnya kita menggunakan chain sebanyak 25, di sini pun kita harus membuat chain sebanyak 25 juga agar sama. Dan setelah selesai membuat chain untuk tali cantelannya, kita sambungkan kembali ke sisi satunya lagi dengan menggunakan single crochet. Nah, ini ada sisa benang yang tadi kita sembunyikan atau kita jepit saja dengan single crochet ini. Lalu kita akan melakukan single crochet sama seperti sisi sebelumnya. Kita buat single crochet dari sini, 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 sini sampai ke ujung sini. Setelah membuat single crochet di seluruh sisi luar daripada masker ini, kita akan membuat lagi sisi luarnya agar terlihat lebih tebal, terutama pada bagian tali cantelan yang ke telinga ini. Tujuannya tentu saja untuk lebih mempertebal tali daripada si tali cantelan ini. Lalu kita lanjut akan membuat single crochet mengelilingi dari masker ini. Tali satu sudah selesai dan aku harus kasih tahu untuk single crochet kali ini kita akan mengambil front loop saja untuk dibuatkan single crochet. Jadi kita hanya mengambil satu loop bagian depan saja seperti ini untuk dibuatkan single crochet. Ya, ini ada dua loop. Kita ambil loop yang di depan, satu loop saja, lalu kita buat single crochet. Jadi kita tidak ngambil loop yang di belakang, kita pakai loop yang di depan saja. Kita akan melakukan single crochet ini terus dari sini sampai ke ujung sini. Setelah dari situ kita lanjutkan melewati talinya sampai ke ujung sini. Setelah selesai kita melakukan single crochet memutar mengelilingi maskernya. Kita sudah berada di ujung yang tadi aku sebutkan, dan di terakhir stitch yang terakhir ini kita akan membuat slip stitch. Nah, yang terakhir ini kita akan membuat slip stitch. Lalu kita putar pekerjaan kita. Kita akan membuat bagian atas daripada maskernya. Kita putar dan setelah itu kita membuat slip stitch di front loop from the hook. Setelah ini di stitch berikutnya kita akan membuat single crochet seperti biasa sampai ke hampir ujung daripada baris ini. Nah, tujuan kita membuat slip stitch di awal tadi, tujuannya adalah untuk membuat efek yang seperti ini. Jadi tidak lurus ke atas, jadi sedikit miring atau landai ke samping. Kita lanjutkan kembali.
single crochet ini sampai ke hampir ujung dari baris ini. Nah, kita sudah selesai mengerjakan single crochet sampai ke ujung sini. Dan ini yang kita lihat adalah bagian dalam dari si maskernya. Dan di stitch terakhir ini, di front loop-nya kita kasih slip stitch. Lalu kita akan mengakhiri pekerjaan kita di sini untuk sementara dengan cara menggunting dari benang ini. Lalu di sisa benang ini kita akan sembunyikan seperti biasanya. Nah, ini kita sudah hampir selesai. Dan yang kita lihat ini adalah bagian dalam dari masker yang kita buat. Setelah ini kita akan membuat penyangga filter atau penyangga filtrasi di bagian dalam masker ini. Nah, untuk membuat penyangganya, kita akan membuat row baru dengan menggunakan single crochet di bagian sini. Di bagian dalam maskernya tentunya ya. Aku buat satu chain terlebih dahulu, lalu aku akan membuat single crochet di back loop, atau loop bagian belakang seperti biasa. Ini di back loop dan kita kunci atau sembunyikan sisa benang yang tadi sekalian. Dan kita akan mengerjakan ini sampai ke akhir dari row ini. Dan kita sebut saja ini row 1 dari penyangga atas. Nah, setelah selesai di row pertama penyangga atas, kita akan teruskan sampai ke ujung dari row pertama ini. Lalu kita akan memutar pekerjaan kita untuk menuju ke row 2. Dan di row 2 ini kita akan mengambil front loop. Jadi jika tadi row pertama kita mengambil back loop, di row kedua ini kita akan mengambil front loop. Lakukan hal yang sama sampai ke row ke-7. Jadi disilang-silang back loop, front loop, back loop, dan front loop sehingga menghasilkan motif yang seperti ini. Dan ini aku sudah selesai melaksanakan 7 row, jadi ya motifnya seperti ini. Dan ujung-ujungnya ini aku sudah jahit menggunakan needle yarn, atau kalian juga bisa langsung dirajut juga. Begitulah. Berikutnya kita akan membuat penyangga filter di bagian bawah. Ya, di bagian sini sampai sini. Dan kita akan membuat hal yang sama seperti penyangga yang di atas. Kita akan membuat 7 row. Dan aku mengambil ini satu loop dari yang bagian bawah ini seperti ini. Lalu seperti biasa chain 1, lalu kita akan mengerjakan single crochet di back loop dan terus sampai ke row ke-7 bergantian back loop dan front loop. Loop depan, loop belakang, loop depan, dan loop belakang. Begitu sampai row ke-7. Nah, sudah selesai penyangga bagian bawahnya, dan jangan lupa ujung-ujungnya ini, pinggir-pinggirnya ini kita jahit. Bisa pakai needle yarn, atau kalau mau lebih rapih bisa di crochet juga, pakai single crochet atau pakai slip stitch. Nah, kita tinggal ngasih filter, bisa berupa tisu seperti ini, atau misalkan mau pakai kain juga bisa, atau pakai tisu basah juga bisa, atau spons bun juga bisa.
Jadi ini sangat fleksibel ya. Ya, dan begitulah tutorial cara membuat masker rajut ala aku. Jika suka, please klik tombol like-nya. Juga subscribe channel ini secara gratis dan nantikan video-video tutorial seru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jika ada ide atau saran untuk video selanjutnya, boleh sekali kalian kasih tahu aku di kolom komentar atau DM aku di Instagram @bahrurizki aja. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Ini langsung pakai, kayaknya enak nih. Hup.